Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernal Kristantulianan, NPM 9201140211110, Prodi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya di mata kuliah struktur tumbuhan tentang deskripsi struktur tumbuhan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan demikian, pengertian struktur tumbuhan adalah susunan yang ada pada tumbuhan itu sendiri. Dalam struktur tumbuhan memiliki beberapa bagian, yang mana tiap-tiap bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah akar. Pada umumnya, dalam tumbuhan kita menemukan bahwa akar merupakan organ yang tidak terlihat atau berada di bawah permukaan tanah, berwarna kecoklatan atau kekuningan, dan memiliki ujung yang runcing. Jika dipotong memanjang, akar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian diferensiasi, bagian pemanjangan, dan bagian pembelahan. 1. Diferensiasi. Ketika jaringan mulai berkembang, berbeda dengan jaringan lainnya, atau ketika sel menjadi spesialis, contohnya epidermis menjadi rambut akar. 2. Pemanjangan. Biasanya daerah pendewasaan, yaitu dari sel yang kecil menjadi sel yang besar. 3. Pembelahan ujung. Merupakan jaringan yang selalu membelah dikarenakan memiliki meristem apikal, contohnya tudung akar yang berfungsi untuk menembus tanah. Pada umumnya, jenis akar dibagi menjadi 2, yaitu akar tunggang dan akar serabut, di mana untuk tumbuhan monokotil berkeping 1 seperti jagung, padi, rumput memiliki akar serabut, sedangkan untuk tumbuhan dikotil berkeping 2 seperti kacang tanah dan mangga memiliki akar tunggang. Fungsi akar bagi tumbuhan. Yang pertama, untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, menghantarkan atau mengangkut air dan zat-zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Ketiga, sebagai penunjang untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Keempat, menyimpan cadangan makanan sebagai alat perkembangan vegetatif atau perkembang biakan tanpa adanya perkawinan. Keempat, pada tumbuhan tertentu akar digunakan sebagai alat respirasi, contohnya pohon bakau. Yang kedua adalah batang. Berbeda dengan akar yang pada umumnya di bawah permukaan tanah, batang merupakan organ tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah dan juga merupakan tempat daun, bunga, dan juga buah melekat. Di mana pada batang juga terdapat yang disebut nodus atau buku dan juga internodus atau ruas. Nodus merupakan tempat daun, bunga, buah, dan juga tunas melekat. Sementara internodus merupakan bagian batang yang letaknya di antara nodus. Tidak hanya akar, batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil juga memiliki perbedaan, yaitu salah satunya pada tumbuhan monokotil. Ruas pada tumbuhan terlihat jelas, sedangkan pada dikotil ruas pada tumbuhan tidak terlihat jelas. Fungsi batang pada tumbuhan. 1. Batang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Kedua, batang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Ketiga, batang berfungsi menyalurkan air serta garam atau mineral ke daun dan juga menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Keempat, batang berfungsi mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup, sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan maksimal. Yang ketiga adalah daun. Secara struktural, struktur bagian luar daun pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Lembaran atau disebut lamina, tempat di mana klorofil itu tersebar. Kedua, tangkai atau piteolus yang menghubungkan daun dengan batang. Yang ketiga, upi, bagian ujungnya untuk memeluk batang. Sementara jika daun diiris, maka jaringan daun terdiri dari epidermis, mesofil, dan epidermis bawah. Sama halnya dengan akar dan batang, tumbuhan monokotil dan dikotil juga dapat dibedakan dari daunnya, yaitu tumbuhan monokotil biasanya memiliki daun yang bentuk tulangnya sejajar, contohnya daun jagung, sedangkan dikotil biasanya memiliki bentuk tulang yang menjala atau menjari, contohnya daun pepaya. Fungsi daun pada tumbuhan. Yang pertama adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, adanya stomata pada daun yang berfungsi sebagai alat pernapasan sehingga daun berfungsi sebagai alat respirasi. Ketiga, sebagai alat reproduksi vegetatif, contohnya tanaman cocor bebek yang daunnya berfungsi untuk memperbanyak tanaman.
Keempat, mengatur proses transpirasi, yaitu proses kehilangan air akibat penguapan melalui stomata dan kutikula. Yang keempat adalah bunga. Daun dan bunga sebenarnya adalah satu organ, di mana bagian dari daun nantinya akan menjadi bunga. Namun berbeda dengan daun, bunga adalah alat perkembangan biakan generatif, di mana bunga biasanya memiliki warna yang menarik untuk memikat serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan. Meskipun biasanya bentuknya berbeda-beda, pada umumnya bunga memiliki struktur seperti gambar di atas, di mana terdapat benang sari yaitu sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Namun hanya tumbuhan yang disebut memiliki bunga sempurna yang memiliki kedua alat kelamin seperti gambar di atas. Contohnya seperti bunga sepatu, sedangkan ada juga bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin, baik itu putik atau benang sari saja. Dan bunga jenis ini disebut bunga yang tidak sempurna. Sama halnya dengan organ yang lain, tumbuhan monokotil dan dikotil juga dapat dibedakan salah satunya dari jumlah kelopak bunganya, di mana pada umumnya tumbuhan monokotil memiliki bunga dengan jumlah kelopak kelipatan 3, dan dikotil biasanya memiliki bunga dengan jumlah kelopak kelipatan 4 dan 5. Yang keempat adalah buah. Berbeda dengan bunga, buah biasanya berkembang biak dengan memiliki putik atau alat kelamin betina yang disebut bakal buah dan mengandung bakal biji. Putik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bakal buah atau varium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Sedangkan untuk buah yang lengkap terdiri dari kulit, daging buah, dan biji. Dan untuk buah yang sudah matang memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan exocarp, yaitu lapisan terluar yang pada umumnya tidak tembus air. Kemudian lapisan mesocarp, yaitu lapisan yang berserat dan berdaging. Dan yang terakhir lapisan endocarp, yaitu lapisan paling dalam yang berbatasan dengan biji.